بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di acara kesayangan kita, yaitu kisah teladan. Nah, dalam kisah kali ini adalah sebuah kisah yang cukup menarik nih pemirsa. Kenapa? Karena salah satunya dia sudah usia tua. Nah, ini sahabat yang bakal kita cerita ini sudah tua renta. Wah, tapi masih semangat dalam menuntut ilmu ketika dia masuk Islam. Dan proses masuk Islamnya ini versi saya termasuk yang cerita yang menarik dan cukup menggelitik nih. Nah, ceritanya nih pemirsa. Nah, sahabat yang mulia kita yang akan kita ceritakan di hari ini adalah Amru bin Al-Jamuh. Mungkin jarang kita mendengarkannya, tapi kalau kita ceritakan, nih sahabat nih pemirsa ini pasti nih udah tergambar, kayaknya pernah dengar cerita ini. Nah, ceritanya nih langsung aja kita ceritain ya. Ceritanya itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus Mus'ab bin Umair ke Yasrib atau Madinah sekarang. Itu kan beliau adalah dai pertama yang dikirim oleh Rasulullah ke Yasrib. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di Yasrib itu hiduplah seorang pembesar-pembesar orang-orang Yasrib. Di antaranya adalah Amru bin Al-Jamuh. Nah, jadi itu orang-orang Yasrib berbondong-bondong masuk Islam ya dengan dakwah dari Mus'ab bin Umair. Pembesar-pembesarnya pun udah banyak yang masuk ke dalam Islam. Hanya beberapa saja di antara yang belum masuk Islam itu adalah ini dia Amru bin Al-Jamuh pemirsa. Jadi ini pemirsa, singkat cerita, Amru bin Al-Jamuh ini usianya sudah tua, usianya sudah 60 tahun, dan dia sangat menghormati terhadap Tuhannya, berhalanya. Jadi kalau kita tahu ceritanya itu, orang-orang pembesar Yasrib itu sangat ta'assub banget sama berhala-berhalanya. Kebetulan nih pemirsa, nama berhala dari sahabat tadi, Amru bin Al-Jamuh adalah Manat. Wah, namanya Manat. Sedikit-sedikit curhatnya sama berhalanya. Nah, karena dia termasuk pembesar orang Yasrib ketika itu, nah jadi patung si Manat tadi itu, berhalanya itu, cantik. Kayunya kayu mahal ditempah, bentuknya cantik. Terus ya, setiap hari dikasih wangi-wangian. Wangi-wangiannya bukan wangi-wangian biasa. Bahkan minyak nyonyong nomor 1 lewat. Nah, ini dia nih. Pokoknya wanginya top, Marco top. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita. Jadi sahabat tadi, Amru bin Al-Jamuh itu sudah mulai khawatir terhadap anak-anaknya dan istrinya. Nah, anaknya itu ada 3 dalam cerita ini diceritakan. Muawis, Mu'az, dan Kholat. Nah, dan mereka ini bertiga ini memiliki teman ya bernama Mu'az bin Jabal, dan itu terkenal ya bagi kita semua nih. Nah, jadi mereka itu udah masuk Islam. Bahkan istrinya bernama Hindun itu sudah masuk Islam. Tapi mereka masih merahasiakannya karena khawatir terhadap ya sosok Amru bin Al-Jamuh pemirsa. Nah, jadi pemirsa, singkat cerita, si Amru bin Al-Jamuh itu memberikan tanbih kepada istri dan anak-anaknya atau kepada istrinya. Wah istriku, gimana ini? Ini pergerakan Mus'ab bin Umair ini sangat mengerikan. Banyak orang-orang kita ini udah masuk ke dalam Islam. Kemudian kata istrinya, kenapa kamu
khawatir. Kenapa nggak kamu tanyakan aja sama anak kamu, si Mu'az misalkan, berkaitan dengan si Mus'ab bin Umair. Jangan-jangan perkataannya benar. Begitu dengar perkataan itu, sedikit shock juga itu si Amr bin Al-Jamuh. Apa? Jangan-jangan anak kita udah masuk Islam? Bukan gitu, kata istrinya. Ya siapa tahu perkataannya itu bagus ya. Coba tanya itu sama si Mu'az. Jangan gitu. Saking khawatirnya. Tanya nih sama si Mu'az. Mu'az, pernah gue ikut ke majelisnya si Mus'ab bin Umair? Oh, cuma ikut-ikut aja beberapa majelisnya aja loh Pak. Ini dalam hati Mu'az sudah kembut juga nih. Karena ngeri ya. Tadi dalam hati itu khawatir kalau sempat bapaknya tadi meninggal dalam keadaan kafir. Piye itu? Masuk neraka. Makanya mereka mau cari siasat gimana caranya nih bapaknya itu bisa masuk Islam. Wah, pas nih keadaannya. Pas pula bapaknya nanya. Kalau gitu apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair? Kata ya Amr bin Al-Jamuh. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih. Dengeri Pak ya. Tak baca ini beberapa risalah atau beberapa surah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Dibacakanlah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bacaannya bagus, nggak kayak bacaan saya lah pokoknya. Sampai habis waladhdallin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, mendengarkan surah Al-Fatihah itu bagus ya yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair Pak ya. Iya Pak, bagus-bagus yang disampaikan ya. Masih banyak lagi yang lebih bagus daripada yang kayak gini. Daripada surah Al-Fatihah yang saya baca. Masih banyak lagi yang bagus-bagus yang lainnya. Oh iya, gimana Pak? Tertarik Bapak untuk masuk Islam? Wah, dakwanya masuk nih. Tapi karena bapaknya ini dia sedikit-sedikit dia tidak mau merundingkannya dengan sendiri. Tapi dia mau merundingkannya dengan Tuhannya yang sekarang ini. Kalau gitu nanti biar tak diskusikan sama si Manat, sama Tuhanku Manat, kata bapaknya. Ya sekarang mulai Pak. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Datanglah dia ke tempat berhalanya tadi, di rumahnya tadi. Kebiasaannya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mau berdoa, dicarinya orang tua renta, taruh di belakang berhalanya. Itu nanti berhalanya mentransfer ya perkataannya itu ke nenek-nenek atau kakek-kakek yang tua renta di belakangnya. Kemudian bertanyalah, wahai Tuhanku Manat, gitulah kira-kiranya. Bagaimana pendapatmu tentang seorang dai ya dari Mekah, yaitu si Mus'ab bin Umair. Kira-kira pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban dari Tuhannya? Insya Allah akan kita dengarkan jawaban Tuhannya setelah jeda berikut ini.